7 pernikahan aneh dan nyeleneh di dunia. Hai para hotop mania, tahukah kamu pernikahan merupakan suatu hal yang sakral bagi setiap manusia agar dapat dipersatukan dalam suatu agama atau kepercayaan tertentu. Namun, terdapat juga beberapa tradisi pernikahan yang dapat disebabkan oleh adanya perbedaan tradisi yang dilakukan secara turun-temurun atau sekedar filosofi daerah yang berbeda. Ada juga beberapa tradisi pernikahan yang dianggap aneh maupun menjijikan di negara-negara tertentu. Pasti kalian tidak semuanya tahu kan, kalau di dunia ini ada beragam tradisi aneh pernikahan, mulai dari ritual memukul kaki, meludahi pengantin, hingga dilarang ke kamar mandi setelah menikah. Nah, jika kalian penasaran, Hotop punya informasi akuratnya nih soal 7 pernikahan aneh dan nyeleneh yang ada di dunia. Kita simak yuk! Nomor 7. Pembusukan dan diarak atau penghitaman di Skotlandia. Biasanya, sehari sebelum pernikahan, pasangan pengantin di Skotlandia akan mendapatkan kejutan penghitaman oleh teman-temannya, yaitu diguyur dengan campuran air gula, jelaga, bulu, dan tepung atau apapun yang dianggap menjijikan. Kemudian, mereka diarak dengan ramai-ramai di jalan-jalan. Menurut Universitas Dataran Tinggi dan Kepulauan di Inverness, tradisi aneh tersebut dilakukan untuk mengusir roh jahat. Konon, dengan melewati rasa malu yang besar ini, maka kedua pengantin dapat mengatasi permasalahan apapun yang akan mereka hadapi. Duh, ada-ada saja ya. Tradisi pernikahan ini ada di beberapa daerah di Skotlandia. Biasanya di Kepulauan Orkney, Fife, Aberdeenshire, dan Angus. Nomor 6. Meludahi pengantin. Dalam tradisi pernikahan orang Maasai di Kenya, ayah pengantin wanita akan meludahi kepala dan payudara putrinya sebelum dia pergi bersama suaminya loh. Meludah dalam budaya Maasai justru dipandang sebagai simbol keberuntungan, sehingga bagi mereka itu hal yang bagus. Di luar dari tradisi pernikahan, suku Maasai Kenya akan meludahi tangan mereka sebelum berjabat tangan dengan orang yang lebih tua, sebagai tanda hormat. Suku Maasai juga biasa meludahi bayi yang baru lahir untuk menangkal nasib buruk. Aneh ya, ada-ada saja tradisinya. Nomor 5. Harus menangis sebelum menjelang pernikahan. Jika umumnya menangis di acara pernikahan itu terjadi secara alami karena luapan rasa terharu, tapi hal ini berbeda loh di beberapa daerah di Cina. Di Cina, ada tradisi yang mengharuskan mempelai wanita menangis 1 jam setiap hari selama 30 hari sebelum hari pernikahannya tiba, yang artinya selama sebulan calon mempelai wanita duduk menangis setiap harinya. Hehe, ada-ada saja ya. 10 hari dalam masa ritual itu, calon mempelai wanita harus menangis dengan ibunya, dan 10 hari selanjutnya bergabunglah neneknya. Lalu nanti akhirnya semua anggota keluarga wanita menangis bersama dengan nada yang berbeda, yang dianggap sebagai ekspresi kebahagiaan dengan tangisan bahagia. Tradisi aneh itu disebut Zultang atau duduk bersama di aula, yang berada di Provinsi Sichuan Barat. Tradisi menangis sebelum menikah ini dikatakan berasal dari zaman negara-negara berperang Cina sekitar tahun 475 hingga 221 sebelum Masehi. Tak sekedar menangis, tradisi ini juga akan diiringi musik, misalnya lagu tangisan pernikahan atau crying marriage song. Jadi pas hari H pernikahan mata udah bengkak kali ya, Bebs. Nomor 4. Memukul kaki. Salah satu tradisi yang aneh ini berada di Korea Selatan. Setelah resepsi pernikahan selesai, para teman dari pengantin pria, pengiring pengantin, atau anggota keluarga pengantin, laki-laki akan melepas sepatu pengantin dan mengikat pergelangan kaki pengantinnya menggunakan tali loh. Kemudian mereka akan memukul kaki pengantin laki-laki itu menggunakan tongkat secara bergantian. Bahkan, ada pula yang memukul menggunakan ikan kering loh. Tradisi ini melambangkan tanda ujian bagi pengantin laki-laki yang akan menjadi kepala keluarga. Mempelai pria saat itu biasanya ditanyai beberapa pertanyaan juga saat pemukulan.
Tidak diketahui asal-usulnya dari tradisi ini, namun dipercayai bahwa dengan melakukan hal tersebut, maka si pengantin pria akan lebih merasa tangguh dalam menjalani malam pertamanya loh. Wah, ada-ada saja ya, hubungannya apa ya sama malam pertama? Hehehe. Biar aku lebih semangat buat konten yang bermanfaat dan menghibur, bantu subscribe ya, gratis. Dan aku akan terus bersama kalian di sini. Nomor 3. Dilarang ke kamar mandi. Anggota masyarakat suku Tidong di Indonesia dan Malaysia menjalankan tradisi aneh yang tidak membolehkan pengantin meninggalkan rumah mereka atau menggunakan kamar mandi selama 3 hari penuh setelah upacara pernikahan loh. Tradisi ini sampai dijaga dengan ketat untuk mengawasi mereka dan memastikan pasangan benar-benar melewati tantangan tanpa melakukan kecurangan. Dan hanya diperbolehkan sedikit makan dan minum juga loh. Wah, biasanya sehabis menikah kan bahagia ya, kenapa ini jadi tertekan? Dikatakan jika ritual ini tidak dijalankan, kedua mempelai akan dinodai dengan nasib buruk yang sering mengakibatkan perselingkuhan, putusnya pernikahan, atau kematian anak-anak mereka. Nomor 2. Pelajaran seks saat malam pertama. Meskipun terdengar aneh bagi sebagian orang, namun ini adalah norma budaya tertentu yang diterapkan di Afrika. Menurut pernikahan tradisional suku Swahili, kedua calon pengantin tidak boleh bertemu sampai malam pernikahan mereka tiba. Pernikahan suku Swahili ini terbilang cukup rumit, karena sebagai bagian dari persiapan pra-pernikahan, seorang wanita lanjut usia atau biasa disebut somo akan melatih pengantin wanita tentang cara memuaskan suaminya atau menjadi istri yang baik. Somo akan bersembunyi di bawah ranjang pernikahan dan menginstruksikan bagaimana si istri akan memuaskan kehendak suaminya. Sementara pengantin baru melakukan ritual malam pertama mereka. Hal ini dilakukan agar malam pertama keduanya berlangsung dengan sukses dan kedua pengantin mengalami klimaks. Ada-ada saja ya. Nggak kebayang deh malam pertama ditonton kayak gimana. Somo kemudian akan mengkonfirmasi kedua belah pihak pengantin bahwa malam pertama pengantin telah terjadi dengan memuaskan, dan Somo akan memamerkan spray untuk membuktikan bahwa pengantin wanita itu benar-benar perawan. Setelah itu, kedua pengantin akan diisolasi selama sekitar 7 hari. Sungguh tradisi yang aneh ya. Nomor 1. Mencium pengantin. Pada resepsi pernikahan pasangan pengantin baru di Swedia, ada tradisi yang namanya jika pengantin pria harus meninggalkan ruangan, tamu pria diizinkan untuk mencium pengantin wanitanya. Tradisi ini memperbolehkan tamu pria mencium pengantin wanita dan pengantin pria juga akan dicium oleh para tamu wanita secara bergantian. Biasanya, pasangan dengan pemikiran terbuka jelas akan melaksanakan tradisi unik ini, namun ada juga yang tidak melaksanakan tradisi tersebut karena menganggap tradisi ini tidak untuk dilaksanakan. Karena tidak adanya ketentuan yang pasti saat pelaksanaan tradisi ini, biasanya para tamu menjadikan tradisi ini sebagai kesempatan mencairkan suasana saja. Para tamu pria biasanya juga tak segan mengantri untuk mencium pengantin wanita. Begitu sebaliknya. Para tamu wanita pun tak segan untuk mencium pengantin prianya loh. Menurut kalian gimana tuh? Enak nggak kalau dicium bergantian kayak gitu? Ada-ada saja ya. Tradisi yang satu ini, kalau di Indonesia udah perang dunia kali ya, istrinya diciumin orang lain. Namanya juga tradisi ya, Beb. Nah, itulah 7 pernikahan aneh dan nyeleneh yang ada di dunia versi Hot Top. Oke para Hot Top Mania, jangan lupa di like, comment, and subscribe channel YouTube ini ya. See you on the next video. Bye!